Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, salam Nusantara bersama tim Bisa Indonesia dengan saya dan Bunda Asko. Sekarang maaf ini Bang nggak bisa datang. Ya sebenarnya ada acara sama istrinya ya. Dan posisi kita ada di Madun aja guys. Ini ada di makam Raden Imam Supangat. Beliau adalah juga dari tokoh dari Esa Terapi. Makamnya ada di depan saya. Kita akan menguas sejarah dan misteri ada di sini. Beliau juga dulunya istilahnya itu murid dari Asuro seperti itu informasi. Oke guys, kita langsung masuk aja ya. Ini kita akan langsung masuk. Ya, ini guys ya. Ini ya. Jadi itu makamnya itu campur dengan makam umum guys ya. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. Ini makamnya. Iya. Semua makam. Kalau di sini itu kebanyakan ini guys ya. Keturunan guys ya. Kalau nggak keturunan nggak bisa makam di sini. Tak jalan-jalan dulu sebelum masuk. Beliau ada semua keturunan. Ini makam taman guys ya. Makam taman. Ya. Lainnya gerbang mau masuk ke Mbah Imam. Raden Imam. Nah, ini guys. Dan saya tidak sendiri, ditemani sama juru kuncinya, Pak Iska ya. Beliau adalah juru kunci makam Mbah Imam. Dan ini ada makam ini Budi. Oh, Pak Budi masih saudara sama Pak Imam ya. Nah, ini kesiannya. Beliau adalah salam rayu, assalamualaikum. Ini adalah beliau dari saudara dari Mbah Imam guys, Pak Budinya ya. Ini guys ya. Nah, ini kita ini beliau adalah dari saudara-saudara Mbah Imam. Ini kita coba lihat guys ya. Soalnya nah ini. Oh, bapaknya 80 guys ini ya. Raden. Ya. Beliau kalau nggak ada turunan dari bangsawan nggak bisa dimakam di sini guys. Ini semua adalah khusus dari keturunan ya. Ya ini R ya. Ini adalah Raden. Ini ada tulisan aksara Jawa ke Mbah Imam Raden Imam Supangat. Beliau juga dari tokoh pencak silat Esa, tokoh yang istilahnya dihormati lah gitu ya. Dan ini beliau adalah saudara-saudaranya. Ini ada tulisan nama guys. Oh ini guys, ada petunjuk dari istilahnya makamnya ada di sini. Guys ya. Kamu ya agen dening putra wayah mugian ingkang sampun sumare ketang yo dening rasanipun
dibangun tahun 80-an. RM Raden. Nah, jadi semuanya adalah keturunan bangsawan, guys. Jadi kalau nggak keturunan nggak bisa dimakan di sini juga sih ya. Nah ini oh, ini adalah bapak ibu ya dari Mbah Imam. Mbah ibunya ini ya. Itu adalah keturunan bangsawan Terah Mataram. Dan ini ya anak yang pertama. Oh, yang pertama. Kakaknya Mas Imam yang pertama. Oh, ya, beliau adalah dari kakak yang pertama, Mbak Imam ya, guys ya. Assalamualaikum, selamat rahayu. Beliau adalah Mbak Imam, guys ya. Oke, saya mau berdoa dulu di sini. Bisa kita mau berdoa dulu, guys ya. Ya. Setelah berdoa kepada beliau. Mungkin Bunda bisa memberikan masukan, Bunda. Mungkin energi yang dirasakan di makam Mbah Imam ini, mungkin Bunda sedikit memberikan keterangan. Energinya tenang ya di sini. Energinya tenang. Di sini ayem, adem. Bukan ini ya. Kita cara berpikirnya jangan makam kok tempatnya adem, ayem. Kadang orang ngomong kan ada yang mengibaratkan itu keliru. Kalau adem ayem itu di masjid, belum tentu di masjid itu juga adem ayem. Mayoritas kan di masjid memang, tapi orang untuk spiritual larinya juga di makam leluhur. Tidak ada jeleknya kita kirim doa di tempat-tempat seperti ini. Beliau yang imam itu ganteng banget, berkumis tinggi putih, ganteng. Dia sosok yang berwibawa. Beliau sebenarnya tidak pesan, tapi nanti pesennya biar tak sampainya ke Kang Dendi untuk judul.
untuk judulnya ini malam ini. Nah itu guys ya, tadi Bunda Asko sedikit menyampaikan istilahnya keterangan apa yang intinya energi yang dirasakan di makam Mbah Imam seperti tadi sudah diberikan keterangan membawa energi istilahnya spiritualnya tuh ayem ya guys ya, karena sosok beliau adalah seorang istilahnya seorang bangsawan juga, seorang tokoh puncak ya seperti itu ya. Beliau juga keturunan Mataram guys ya, tadi dari kakek-kakeknya itu semuanya sini adalah dari Raden semuanya guys, dari bangsawan ya. Citra Mataram, sangat kenal dengan Mataram ya beliau ya. Jadi seperti itu tadi sejarah-sejarahnya dan juga apa yang dikatakan Bunda tadi ya. Bunda secara spiritual bisa ada gambarannya beliau istilahnya menunjukkan eksistensinya lah, seperti itu. Jadi akhirnya energi yang dimakan ini sangat membawa energi itu sangat adem lah gitu. Jadi beliau juga orangnya itu memang tampan agak kuning ya, kumis ya, seperti itu. Sangat senang istilahnya bisa berkunjung istilahnya di makam ini, sangat berterima kasih banyak ya, telah mendoakan gitu. Selalu kirim doa buat beliau karena perjuangannya beliau luar biasa. Waktu SKT itu yang dia sempat melatih dari era 79. Nah, tadi keterangannya Bunda Asko, selainnya beliau adalah salah juga gurunya ya, satu guru ya, seperti itu ya, mengajarkan dari pencak atau mungkin ajaran-ajaran dari yang lainnya ya, dari guru dan gurunya, pengajaran dari masa lalu ya. Dia tokoh-tokoh yang sangat penting ya. Juga ada kaitannya dengan Mbah Suro ya, ada kaitannya ya. Nah, dan semuanya kalau nggak ada keturunan nggak bisa dari sini ya. Tadi ada pesan ya yang disampaikan pada Bunda untuk video ini nanti untuk dibuat judul lah gitu guys ya. Dan beliau juga pakaiannya ya seperti pakaian penjahit itu, beliaunya sendiri. Nah, mungkin Orang yang luar biasa. Dia senyum, kepaksa saya mengutarakan pesannya sekarang ya. ya. Kita nunggu harinya seperti ini ya. Itu apa? Pengabdian kita itu jangan di ini. Ketika pengabdian sejati itu adalah ketika kita itu tetap setia. Itu pengabdian sejati itu kesetiaan yang diutamakan. Dan meskipun yang kau beri pengabdian itu tidak setia, cukup kita yang tahu dan yang di atas yang tahu. Itu makna dari garis besar. Beliau pakai bahasa Jawa ya, jadi ini aku enggak ulasan dari bahasa Indonesia, jadi seperti itu intinya ke merah putih lah. Merah putih. Ya, tadi guys ya sedikit Bunda menyampaikan dari pesan dari beliau Mbah Imam. Ketika kau tetap setia pada negerimu, apa pada leluhurmu, suatu kesetiaan, walaupun kamu tidak dianggap ada. Jadi jangan gini maksudnya beliau itu, jangan kita minta diunggul-ungguli, ditunjuk-tunjukin maksudnya, itu loh, dipamer-pamerin kesetiaannya, itu tidak. Diakui apa tidak, kamu tetap menunjukkan kesetiaan. Intinya seperti itu. Jadi itu tadi ya guys ya filosofinya ya. Maka bisa dikatakan
setia hati, ya. Kesetiaan, setia hati. Dari filosofi dari kata-kata setia hati itu pesannya yang dijabarkan oleh Bunda juga yang juga disampaikan oleh beliau sendiri Mbak Imam seperti itu tadi. Jadi istilahnya wangsit lah dari beliau seperti itu. Ya itu kan tadi kata-kata itu kan ada kaitannya dengan beliau sendiri selaku dari Satrata itu sendiri tadi. Seperti itu. Filosofi lah istilah tentang filosofi tentang kehidupan. Jadi seperti itu. Ya. Ini setia ning kono tidak. Jadi tanpa kita ngomongipun tunjukkan dengan hati. Tanpa orang tahu kita setia pada Gusti Allah lah ini. Contohnya seperti itu. Setia pada semua. Ya itu tadi sedikit Bunda menjelaskan dari mengatakan seperti itu gini loh. Intinya kita tidak boleh bermusuhan. Kata setia itu kita yang satu. Tidak boleh bermusuhan antara kamu lo kai, kamu lo kai, kamu lo perguruan kai, kamu lo perguruan. Itu tidak boleh. Kita satu, sefrekuensi. Namanya Nusantara itu berbeda-beda tetap satu. Berbineka tunggal ika. Maksud beliau seperti itu. Makanya kan setelah ketika kan persatuan Indonesia. Jadi kita tuh biar kuat ya persatuannya itu. Tadi filosofinya itu tadi dijabarkan oleh Bunda tadi seperti itu guys. Ya, dan istilahnya Bhinneka Tunggal Ika maupun beda-beda namanya tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika tetap dijagalah itulah filosofinya seperti itu. Nusantara. Ya. Jadi istilahnya pinggir dalam Nusantara. Ya, memang dia memang beliau sendiri kan memang tokoh yang besar di pencaksilat ini guys ya, yang dihormati sejarahnya seperti dulu seperti itu. Bukan gagahmu, bukan ayumu, bukan gantengmu yang digulai. Ini jiwa setiamu. Jiwa kesetiaanmu marang Gusti Allah, marang leluhurmu, marang bapak ibumu, marang sedulur-sedulurmu, semua mencakup sedulur bersaudara. Jadi nggak ke pondok-pondok. Soalnya yang di sana itu nggak ada, maksudnya nggak akan kalau di surga sana itu nggak ada. Itu loh wong Esa, itu loh wong anu. Yang penting tuh hati, api. Intinya api, setia api. Ya itu tadi kan sudah disampaikan ya uraian dari Bunda tadi, istilahnya filosofi dari kata setia hati itu tadi guys ya. Itu sangat filosofinya sangat luar biasa ya tentang kehidupan lah itu seperti itu. Tentang istilahnya itu harmoni ya, tentang persaudaraan, keharmonian, keindahan seperti itu. Kalau kita nggak ada perselisihan, kita persaudaraan itu kan nambah indah itu harmoni seperti itu. Mungkin istilahnya memang di sini semuanya memang dari nggak ada, kalau nggak ada keturunan itu nggak bisa di sini guys ya. Memang semua tak lihat dari kebanyakan dari Mataram guys ya sampai ke arah timur sana itu semuanya tuh sudah ke makam, istilahnya makam taman ya, makamnya para leluhur sebelah ke timur sana itu sesepuh lah caranya itu sesepuh ya. Seperti itu. Mungkin selain itu mungkin Bunda bisa merasakan dari beliaunya dulu itu sejarahnya itu bagaimana sampai beliau itu sangat intinya ditokohkan menjadi tokoh yang di SH itu bagaimana Bunda? Mungkin bisa Bunda menceritakan sedikit itu. Iya, orangnya itu tegas kok kalau Mbak Imam. Kalem tapi tegas. Cara ngajar pun mudah diterima oleh siswanya. Dan juga tidak ada ngajarin yang gemelili apa. Kalau dulu tuh latihannya mungkin berbeda ya dengan sekarang. Sekarang lebih ringan mungkin ya daripada dulu. Kalau dulu memang
memang itu ujian bagi siswa-siswa itu ya harus melakukan seperti itu karena untuk mendidik jiwa ragane awake dhewe itu biar wis kuat njogo jero. Intinya kuat njogo jero, imane juga kuat. Eh kanuragane juga tetap di enggak enggak sia-sia lah beliau yang ngajarinya. Sempat kehilangannya juga segitu cepatnya beliau meninggal nggak lama gitu. Ini beliau itu meninggalnya kurang lebih ya guys, tahunnya itu 92 guys, 92 beliau meninggal ya. Dan beliau lahirnya kurang lebih 1930. Lahirnya seperti itu guys ya. Nah, dan istilahnya memang dari buyut-buyutnya itu memang ada dari Raden semua guys ya. Di sini tak lihat kok semuanya dari Raden semua guys. Dari samping ke depan sampai ke arah timur itu semuanya Raden. Kita lihat seperti itu. Oh, berarti semuanya adalah bangun dari keturunan gitu ya. Ya, mungkin kita nanti bisa putar-putar dari sini guys ya. Ada makam sepuh ya gitu ya guys ya. Rayu, rayu, rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Ini juga ada makam guys ya. Ini adalah saudaranya guys ya. Saudara beliau. Dan ini di sana juga ada makam. Kita akan berdoa dulu mau ambil sandat guys. Sandat ada di sana. Rayu, rayu, rayu. Dan di sana tuh ada kayak pendopo guys ya. Saya tuh masuk baru kali ini sih. Kita lihat-lihat seperti ini guys ya. Ada pendopo buat istirahat ya guys ya. Kita akan masuk. Lihat. Nah, ini seperti ini guys ya. Seperti ini. Dan juga di sini ini. Itu makam siapa ya guys ya? Oh inilah. Ini guys ya. Raden 87. Raden Imam Sebanget ya. Rayu, rayu, rayu. Nah, yang lebih adalah Raden Sebanget. Jadi saya mau berdoa dulu. Nah, inilah beliau adalah makam Bayi Imam Sebanget.
guys ya, tadi adalah makam Mbah Imam. Semangat ya. Barang rayu. Nah ini Bunda. Ya. Di sini ini yang buyut. Oh, yang buyut. Yang buyut. Nah ini guys, yang buyutnya. Beliau adalah buyut-buyutnya. Dan ini juga lainnya mungkin adalah satu tokoh yang utama guys ya. Rayu. Raden Pangeran Ronggo Aryo Kusmadiningrat. Meninggalnya beliau adalah lahir 871 guys ya. Lahirnya 3 bulan. Rayu. Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo. Ini guys ya. Sama budak dulu guys ya pada beliau. Ini aku. Rayu. Kita ke sana. Coba gitu. Kita lihat tuh ada makam siapa guys. Kok saya tertarik mau ke situ gitu. Saya tertarik energi ke sini. Ini jarang dikunjungi guys. Rayu. Raden Adipati Ronggo Aryo Kusuma. Ini guys ya. Saya mau berdoa di sini guys ya. Saya ketarik ke sini guys. Yang ada di makam.
soalnya saya ketarik disuruh ke sini gitu loh Bunda. Tadi itu kayak saya ke sini loh, makanya saya mau di sini. Kalau sana nggak begini kan merasa nggak enak guys ya. Suruh mampir lah seperti itu guys. Nah ini guys ya, Raden Adipati guys ya. Dulu ini semuanya adalah buyutnya dari Mbah Imam guys. Iya. Nggak kebagian kembang loh. Iya. Itu guys ya, Mbah Imam sepangkatnya itu. Kebagian bunga. Nah, itu guys ya, Mbah Imam sepangkat. Tadi yang saya kunjungi tadi adalah leluhurnya beliau. Ya. Gitu ya. Di fotonya juga ada tadi ya, saya tunjukkan ya dia. Itu. Saya dekatkan guys ya. Nah. Ini guys ya, itu makam Mbah Imam sepangkatnya. Oke. Rayu pangerten. Raden Mas Imam sepangkat. Bareng rayu. Nah, guys ya, kita sudah berputar. Alhamdulillah kita sudah ke makam buyutnya Mbah Imam. Itu istilahnya buyutnya tadi guys, sepuhnya ya. Makan saya suruh ke sana gitu guys tadi. Artinya saya mampir ke sana. Ini Mbah Eskak. Saat dirinya pun matur suwun sangat Bapak Iska nganterin mriki. Kelawan iku napa iku kok tak ketarik ke mriko kula ya buyut. Oh, ngaten. Wis mriko kula saling doa ta mriko kula. Niku sing paling sepuh nggih. Nggih. Oh, makane to. Mbah buyut nggih. Menawi saderenge jenengan kontak malah sekitar gua bersihin. Oh. Terus ketinggalan. Mboten napa-napa. Buatan persiapan ada. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Areng rumiyin nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, tadi Pak Iska juru kunci sini guys. Juru kunci sini. Beliau adalah yang di pasal tanggung jawab untuk menjaga makam Mbah Imam dan dari leluhurnya Mbah Imam sendiri tadi yang ke arah utara. Malah bukan Mbah Imam, yang buyut. Yang buyut ya. Adipati. Gitu ya. Oke guys ya, saya tutup hari ini di sini. Sebenarnya terima kasih banyak tetap mengikuti channel tim BSN Official dengan saya Nur dan Bunda Sku ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dukungan dari Anda itu merupakan anugerah buat channel kita, channel ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam rayu.